Saya akan akan sorting berdasarkan tahun ya. Kalau kita lihat ya, tahun 2018 ya, skripsi tahun 2018 itu hanya ditemukan cuma satu ya, Jokowi sendiri, nggak ada yang lainnya. Skripsi Joko Widodo diterbitkan tahun 2018? Bagaimana mungkin, sedangkan Jokowi mengaku lulus tahun 1985? Jika selama ini kita hanya mendengar riset dan uji forensik digital dari Dr. Rismon Sianipar, penelitian berdasarkan pandangan ahli telematika Dr. Roy Suryo atau uji keaslian struktur anatomi tubuh dari Dr. Tifa, kali ini kami menemukan sebuah channel yang mengupas sebuah temuan yang juga dilandasi penelitian berbasis digital forensik. Yang menarik dari temuan ini adalah bahwa skripsi digital Jokowi di laman website UGM ternyata diterbitkan tahun 2018. Namun bukan hanya itu kejutannya. Channel ini juga menemukan bahwa skripsi atas nama Joko Widodo telah diedit sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2019 dan terbaru, tahun 2025 ini. Bagaimana mungkin sebuah hasil karya yang menjadi prasyarat kelulusan seorang calon sarjana bisa mengalami pengeditan dan bahkan diterbitkan 33 tahun setelah lulus? Jika hasil temuan ini benar, maka ini akan menjadi sebuah skandal besar yang bukan hanya melibatkan seorang mantan presiden, tetapi juga belasan menteri dan bahkan perguruan tinggi ternama di negeri ini. Simak selengkapnya di video ini, jangan di-skip agar tidak salah memahami. Ya, sebelum masuk ke inti dari pembahasan kali ini, yang tentunya sangat menarik, saya mau disclaimer dulu ya, supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah, video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi, apalagi penyanderaan ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lainnya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Sebelum masuk situ, kita akan mulai dari ETD dulu ya. ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Anda browsing aja di googling ETD itu nanti akan keluar. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam tesisnya Jokowi ya. Skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana, kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Masuk ke network. Kemudian kita udah tahu dia punya skripsinya ini, kita copy aja kata kuncinya ya, untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter. Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke do pencarian ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam lagi. Kita perbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Nah, seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla, dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari, atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubahnya baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Kemungkinan itu ya, tolong koreksi kalau salah. Kemudian diubah oleh orang lain ini dengan kode ini ya. Kode ini menunjukkan bahwa ini user yang berbeda. Ya, ini user yang menambahkan, kemudian yang mengedit ini ada mengedit dengan jeda waktu yang berbeda ya. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Pengubahnya adalah ID ini, kemudian yang pertama nambahin yang ini nih adalah ID ini. Ini merefer pada seseorang user ya. Oke, ini yang pertama. Nah, pertanyaannya kenapa baru dimasukkan di 2009 ya? Oke, sebelum masuk situ saya masuk ke ini dulu aja. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini ya, bibliografi, table of. Ya, ini di-download dulu. Kemudian yang kedua ini table of content. Ya, selanjutnya title ya. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya, yang ada di PDF ini. Setelah kita download, kita buka aja. Ya, saya menggunakan Acrobat Reader. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di pertama masuk ke menu. Kemudian ya, ini untuk beda Acrobat Reader, beda menunya ya. Tapi Anda cari yang properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini
ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya. Jam 1.12 detik ke 15 PM. Jam 1 siang ya. Jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Yang di security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga, yaitu adalah Times New Roman. Jadi skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Jadi ini diperdebatkan juga bahwa Times New Roman itu muncul di tahun setelah tahun 1985 ya. Ini juga rada janggal nih. Ya, ini disclaimer-nya adalah ini saya tidak menyudutkan seseorang, tapi saya hanya menunjukkan bahwa digital forensiknya kita bisa lihat dengan cara sederhana, tidak perlu harus pakai misalnya Kali Linux kah atau software yang sulit-sulit. Ini cukup dengan PDF aja kita bisa lihat di dalamnya ya. Oke. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu, kemudian ke properti ya, dokumen properti. Nah, di sini ketahuan ini yang buat adalah Baratev dengan menggunakan datanya adalah PowerPoint presentation ya. Kemudian dibuatnya tahun 2016 jam 3:22 detik ke 06 PM ya. Ini hampir jam setengah 4 sore ya. Nah, kemudian juga ini di update-nya juga. Teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kita sudah melihat cuplikan video yang disampaikan langsung, dan kita sudah benar-benar tahu fakta baru ini memang benar-benar asli. Nah, di sini disampaikan para netizen, teman-teman. Alhamdulillah muncul orang yang cerdas dan jujur lagi mencerahkan Indonesia yang sedap gelap. Ternyata hacker juga cinta kejujuran dan benci kemunafikan mantap. Kami sangat yakin sekali ijazah Joko Widodo benar-benar palsu. Wahai anak bangsa yang jujur, ayo bongkar kebohongan ijazah palsu agar bangsa kita lebih maju lagi. Nah, terima kasih Roy Suryo CS yang telah berjuang untuk harkat martabat bangsa Indonesia. Semoga semua tokoh dan para pencinta Indonesia bersatu untuk membenahi negara kita yang hampir hancur. Yang sehat, ya sehat, yang pintar, yang beragama, mari kita suarakan atau dukung kebaikan dan kebenaran. Bravo Roy Suryo, Bang Rismon, DR Tifa. Pokoknya yang melindungi kejahatan harus diperiksa, harus menerima imbalannya. Penjarakan, pecat dan penjarakan juga Rektor UGM yang udah membantu membela dan melindungi ijazah Jokowi yang palsu itu. Wahai Bapak Presiden, jangan sampai rakyat nepalkan mereka itu semua. Terima kasih. Nah, gitu dong. Para hacker membantu kebenaran dan kejujuran ijazah Jokowi biar cepat selesai. Siapa yang salah masuk penjara. Ayo semuanya rakyat Indonesia yang cerdas dan jujur, kita bersatu untuk memerangi orang-orang yang mendozilimi rakyat Indonesia. Oke mas, hacker good job. Dan setelah membantu ungkap kebenaran fakta, ayo kita viralkan. Bongkar terus siapa saja pengkhianat negara yang telah memiskinkan rakyat. Yakin ijazah palsu, hati juga palsu. Penting diketahui biar pelajaran buat anak bangsa ke depannya. Keren kalian tinggal sekarang, siapa yang berani penjarakan orang itu? Masih adakah keadilan di negara ini? Kami cinta perdamaian, tapi kami lebih cinta kemerdekaan dalam kejujuran, mengemukan pendapat, kemerdekaan berserikat dan bernegara berdasarkan moralitas tinggi. Ijazah palsu adalah perbuatan tidak bermoral. Logika akal sehat, jika si raja tipu-tipu memiliki ijazah asli sudah dari awal dipublikasikan. Nah, Jokowi adalah guru atau hopenya Presiden Prabowo. Dengan cara tidak langsung Presiden ikut terlibat, Jokowi wajib diadili dan dipenjarakan. Nah, langsung seret Rektor UGM adili dan hukum. Setelah Rektor UGM baru Jokowi adili langsung. Bukti-bukti sudah banyak bohong, tipu-tipuan kepada institusi negara Republik Indonesia. Hukum dengan seberat-beratnya bawa ke Nusa Kambangan.
Terima kasih Hatker yang masih peduli dengan bangsa Indonesia dan membantu anak bangsa RRT yang telah meneliti kasus ijazah Jokowi. Tolong bongkar sampai tuntas agar kebenaran segera terwujud. Semangat. Nah, UGM juga harus digugat karena sudah menjadi pelindung pengkhianat bangsa dan negara. Nah, berdasarkan ini semua tentu tuntut Rektor UGM, proyek tipu-tipuan yang biadab dengan mengorbankan nama besar UGM. Orang jadi kades aja ijazahnya palsu diberhentikan, giliran Presiden sak udele dewe palsu. Allah akan menunjukkan kebenaran dan akan mempermalukan mereka yang berbuat dusta dan zalim terhadap rakyat dan Ibu Pertiwi. Nah, ini bisa dipercaya seorang yang ahli di bidang komputer, bisa juga dibilang hacker data, fakta dan bukti yang didapat. Bisa disimpulkan jika ijazah Jokowi itu palsu. Jika skripsi palsu, dipastikan ijazah itu juga palsu. Harusnya Jokowi yang diadilkan tersangka, bukan para aktivis yang ahli bidangnya itu. Nah, semakin terang benderang tentang kepalsuan ijazah Jokowi. Tidak bisa lagi Jokowi mengelak, sudah ngaku saja Jokowi. Semua yang terlibat ijazah palsu tangkap dan langsung penjarakan. Ini sudah terlaluan. Kejahatan itu meskipun dia berlari secepat kilat, namun dia tidak bisa mengalahkan kebenaran. Jokowi di penjara pasti banyak kasus besar terbongkar. Semoga Kapolri cepat diganti, Jokowi cepat diadili, Wapres Gibran cepat dimakzulkan ganti oleh yang lebih kompeten. Petinggi UGM sudah disogok 10 miliar rupiah, maka membela pebohong, penipu, dan pengkhianat bangsa dan negara Indonesia. Ayo masyarakat kita bersatu untuk membuka kebenaran, untuk mengungkapkan ijazah palsu. Ayo bongkar sampai tuntas agar tidak jadi kebiasaan buruk. Kebenaran akan mengalahkan kebohongan dan tipu-tipu. Allah Akbar. Inilah cara Tuhan untuk membongkar kebohongan dengan dipikirannya seorang ahli yang awalnya tetap tak terpikirkan oleh si pembohong. Rasain sekarang Jokodok bayar dosamu. Apapun caramu mereka gunakan untuk menutupi ijazah palsu Jokowi tidak akan berhasil. Semakin mereka menutupi, nah justru semakin terbongkar. Atas izin siapa? Tentu saja izin penguasa semesta. Nah, hati-hati yang sudah mendukung kebohongan ijazah palsu. Bukti-bukti kepalsuan semakin kuat, apalagi yang akan ditutupi. Sejarah akan mencatat ini. Kalau memang kuliah ngomong bahasa Inggrisnya pasti lancar, ini nggak bisa kalah sama anak TK. Tangkap segera oknum penjabat UGM yang membuat persengkolan besar penipuan akademik demi uang dan jabatan. Ayo teman-teman semangat, bongkar semua kebohongan demi keadilan yang ahli-ahlinya biar cepat terbongkar. Berarti mungkin bangsa ini sudah ditipu mentah-mentah oleh gerombolan Jokowi Jenderal saja dan Profesor. Masih dikadali apalagi rakyat kecil. Hai Bambang Tri dan Gus Nur, percayalah Allah akan mengabulkan doa-doa Anda sebagai orang yang dizolimi. Kami mendukung dan membela para pejuang kejujuran dan kebenaran untuk membongkar ijazah palsu. Kejujuran demi kebenaran adalah solusi kekondusifan rakyat. Ingat, kematian silu mendekat, bertaubatlah sebelum sampai. Usut sampai tuntas dan semua yang terlibat hukum harus benar-benar ditegakkan. Polda Metro Jaya harus menonton. Jokowi pandai bersandiwara ditambah jadi anggota PDI yang saat itu penguasa partai politik. Akhirnya Jokowi mendapat kesempatan pencitraan. Nah, melihat keadaan sudah bingung. Terima kasih pada beliau yang masih menginginkan negara ini dipimpin benar-benar pemimpin yang jujur, tidak pembohong, dan pimpinan yang licik. Jika membohongin rakyat Indonesia harus diadili. Siapapun dia yang terlibat harus dihukum pancung atau hukuman mati. Dengan satu orang Joko Widodo, Indonesia gelap. Nama besar UGM hancur, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, konstitusi diacak-acak, undang-undang lumpuh, utang menumpuk, ekonomi hancur, lapangan kerja suhut, dan seterusnya. Gara-gara satu orang saja bikin kisruh bangsa Indonesia, terjadi kegaduhan di semua bangsa Indonesia. Semoga Indonesia benar-benar maju. Rakyat kecil dan pada tahu Jokowi ijazahnya memang asul dari pramuka. Harusnya skripsi tahun 80-an masih scan image, kecuali kalau diketik ulang. Jika ijazahnya asli sudah pasti
Ya, Jokowi tidak ragu untuk memperlihatkannya, tapi sekarang Jokowi sedang berusaha menutupi kepalsuannya dan kebohongannya dengan berbagai cara. Salah satu ciri perbuatan dosa adalah takut diketahui orang lain. Dilihat dari tidak beraninya menunjukkan ijazah kepada publik, masyarakat luas sudah bisa menyimpulkan jawabannya. Ya, tinggal pihak-pihak terkait untuk memutuskan demi satu orang atau demi ratusan juta jiwa penduduk. Pastikan hukum semua yang terlibat demi dalam kebohongan si Jokowi, termasuk para termul. Kalau ndak palsu, ndak mungkin sampai segaduh ini. Kok tumben ada ijazah dek, boleh dilihat. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.